Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah rintikan hujan di pagi hari ini kita masih bisa hadir untuk salat subuh berjamaah, untuk belajar. Dan ini suatu maziyah, keistimewaan kepada kita. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Termasuk kriteria orang yang beriman itu adalah lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Sehingga bagaimanapun keadaan yang kita alami, mungkin masih ada yang ngantuk dari malam, pulang malam dan seterusnya, kita masih bisa hadir untuk salat subuh, untuk ikut belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua ini sebagai amal soleh kita, dan semoga ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang kalau tidak salah itu sudah masuk tanggal 20 ya. Enggak salah itu 20 Sya'ban. Artinya 10 hari lagi atau kurang mungkin kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Ada persiapan-persiapan yang harus kita siapkan sebelum masuk pada bulan suci Ramadan. Ada al-isti'adad ar-ruhi, persiapan ruh kita, mental kita harus siap. Jangan sampai kita Ramadan sedih. Biasanya ibu-ibu yang sedih Pak Ramadan, karena harga cabai naik, harga daging naik. Yang nggak naik itu cuma bapak ngasih uangnya, itu nggak naik ya. Sehingga banyak orang-orang yang merasa Ramadan itu adalah beban. Ramadan itu adalah sesuatu yang tidak istimewa. Maka al-isti'adad ar-ruhi, persiapan ruh kita harus kita siapkan. Harus bahagia, harus senang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bagaimana enggak senang? Ya, fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan itu dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Ya, fi kulli lailatin utaqa'u. Setiap malam pada bulan suci Ramadan itu ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Gimana kita enggak senang ngadepin bulan kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah al-isti'dad al-jasadi, persiapan fisik. Terus terbiasa begadang, terus sudah terbiasa lapar, makannya sudah harus dikurangi dan seterusnya. Sebagai apa? Sebagai latihan fisik kita. Jangan sampai nanti puasa kita ngantuk tarawih gara-gara tidak terbiasa begadang ya. Sehingga persiapan fisik harus juga kita siapkan. Yang ketiga adalah persiapan al-isti'dad al-mali, persiapan harta. Sedih bener Pak, Ramadan gak punya duit tuh ya. Tuh anaknya minta apa biasanya? Baju lebaran lagi, gak punya duit. Masya Allah, sedih banget tuh Ramadan gak punya duit. Sehingga apa? Harus ada bekal yang cukup untuk kita siapkan ke bulan Ramadan ini. Jangan sampai malah Ramadan menjadi ajang kita untuk cari duit, aji mumpung. Nah, mumpung orang-orang pada beli baju, jualan bajunya rame, fokusnya malah ke situ. Jangan sampai seperti itu. Tidak masalah, jualan tidak masalah, tapi jangan sampai menjadi
menjadi prioritas utama kita, karena prioritas utama kita adalah ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah al-istidad al-ilmi, persiapan ilmu, dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Kita insya Allah akan membahas tentang ikhtilaful ulama, perbedaan ulama di dalam masalah puasa. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, musannif mengatakan, fa amma shaumu syahri Ramadan fa huwa wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Bukan berarti Bapak ketika saya ajarin khilaf ditanya hukumnya puasa, Bapak jawabnya apa? Khilaf. Nah, repot. Nah, ditanya hukumnya puasa bagaimana? Ada dua pendapat, Ustaz. Dua pendapat dari mana? Saya ingin ngejelasin ini nih. Ini Bapak harus paham. Sesuatu hukum yang sifatnya ijmali itu muttafaq alaih. Hukum yang sifatnya umum itu disepakati, Pak. Ya, itu disepakati. Yang diperselisihkan adalah hukum yang bersifat tafsili, perinciannya. Contoh, hukum masalah sholat wajib, sepakat ulama. 5 waktu itu wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi yang diperselisihkan adalah dalam tafsilnya, dalam rinciannya, dalam pelaksanaannya. Nah, ada yang bismillahnya sir, ada yang bismillahnya jahar, ada yang enggak baca bismillah, ada yang turun kalau sujud kakinya dulu, ada yang turun tangannya dulu, enggak apa-apa. Yang penting enggak kepalanya dulu saja. Coba Bapak mau sujud kepalanya dulu, coba aja. Ya. Jadi ketika kita fahami ini, ternyata hukum itu kalau sifatnya ijmali itu muttafaqun alaihi, disepakati. Tapi kalau sudah sifatnya tafsili itu ada perbedaan ulama. Sama dengan masalah perintah untuk menutup aurat. Semua ulama sepakat tentang menutup aurat. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah sebatas mana aurat itu. Kalau yang laki-laki ada yang mengatakan bainas surrati war rukbah, antara lutut dan pusar. Ada yang mengatakan sau'ataini faqat, 2 lubang kemaluan saja. Ya. Ini masalah khilaf dalam masalah aurat. Dalam masalah perempuan, jumhurul ulama semua bagian perempuan itu aurat illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Hadis dari Asma binti Abi Bakar, adiknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menutup kepalanya, Rasulullah menegurnya. Ketika perempuan itu sudah haid, sudah balik, maka tidak boleh tampak bagi laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ada yang madhab Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, boleh tampak wajahnya, boleh tampak telapak kanan sampai ke sikunya, setengahnya sini. Ya, jadi kalau perempuan pakai baju seperti saya seperti ini, dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak masuk dalam aurat. Ya, dan juga ditambah dengan kaki sampai ke mata kaki. Jadi kalau nggak pakai kaos kaki, dalam mazhab Imam Abu Hanifah dikatakan tetap menutup aurat. Artinya bagaimana? Hukum menutup aurat itu sepakat. Tapi jangan liberal gitu kan. Rambut udah nggak aurat, kemudian lutut udah tidak aurat, ini nggak boleh. Harus ada batasan-batasan dalilnya gitu ya. Jadi sesuatu itu kalau bersifat ijmal itu sepakat, tapi yang bersifat tafsili itu berbeda pendapat. Ya. Dalam masalah ilmu qiraah, ilmu apa saja juga seperti itu. Ilmu tajwid sama satu guru dengan guru yang lain
biasanya berbeda di dalam masalah pengucapannya. Ya. Nah, dalam masalah puasa Ramadan, semua ulama sepakat bahwa hukum puasa Ramadan adalah wajib. Dalil yang pertama adalah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah dalil hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, berarti muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Abdullah ibnu Umar, kalau dalam kitab kitab Arba'in Nawawi itu ada di bab yang hadis yang ketiga. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 tiang. Ya, syahadati alla ilaha illallah, dan di situ disebutkan wasaumi Ramadan, dan juga berpuasa Ramadan. Nah, jelas. Kemudian dalil yang ketiga adalah dari ijma. Artinya tidak ada satupun ulama yang menyelisihi tentang kewajiban berpuasa. Nah, di dalam masalah puasa ini ada 3 rukun. Yang 2 disepakati, yang 3 diperselisihkan. Rukun-rukun puasa. Dua disepakati, 1 diperselisihkan. Rukun yang disepakati yang pertama adalah al-imsak, menjaga, menahan. Kemudian az-zaman, waktu. Yang diperselisihkan adalah an-niyat. Niat, hukum niat puasa. Nanti kita masuk pada khilaf di dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah tentang masalah waktu, zaman. Ya, rukun yang pertama, rukun puasa itu puasa harus dilakukan pada waktunya. Ini rukun pertama. Nah, rukun pertama tentang waktu itu ada waktu untuk melaksanakannya, ada waktu untuk menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, jadi waktu itu ada yang berkaitan tentang bulannya, ada waktu yang berkaitan tentang hari-harinya. Kalau bulan berarti masuk pada bulan suci Ramadan. Kalau harinya berarti dari mulai fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, itu ininya apa? Penjelasannya. Baik, kita masuk di khilaf yang pertama. Yang khilaf yang pertama adalah tentang masalah waktu bulan suci Ramadan. Saya mau nanya, jamaah Masjid Al-Ikhlas, penentuan Ramadannya pakai apa? Ada beberapa pilihan. Yang pertama, ada yang memakai metode namanya ru'yah. Jelas ya? Ru'yah. Ru'yah itu berarti apa? Jadi melihat bulan. Ini metodenya ada 2. Yang pertama adalah ru'yah. Jangan ruqyah ya. Ruqyah itu ngeruqyah orang kejinan, itu ruqyah itu.
tulisannya ru'yah pakai hamzah. Ya. Yang kedua pakai metode apa? Hisab. Hisab. Hisab itu apa? Bukan ngerokok, hisab itu apa? Apa ilmunya apa? Ilmu apa? Ilmu astronomi, ilmu falak. Ilmu falak. Ya. Bapak ikut yang mana? Enggak dua-duanya. Ikut Kementerian Agama aja ya. Ustaz pusing-pusing gitu. Pokoknya di TV diumumkan puasa ya puasa ya. Belum puasa berarti ya enggak usah puasa. Nah, gini. Dua metode ini, penentuan bulan ini ada yang menggunakan metode ru'yah, melihat bulan, ada dengan metode hisab. Bapak harus paham ini. Ya, biar Bapak nggak pusing, nggak bingung. Tiap hari nyela, tiap tahun nyela orang gara-gara nggak ngerti. Itu orang kita masih puasa di hari raya terus gitu kan. Tinggalan terus kita mah. Dicela terus. Jangan sampai kita punya pemikiran gini, wah itu tinggal puasa itu. Harusnya belum waktunya Idul Fitri. Atau ini orang udah puasa dulu aja. Padahal belum masuk bulan puasa dan seterusnya. Nah, ini pahami. Metode ru'yah ini adalah metode di mana kita melihat bulan sabit ketika matahari itu tenggelam di ufuk barat. Bagaimana cara melihat ru'yah ini? Bapak paling mudah pilihannya yang pertama, naik gunung. Di sini ada menara nggak masjid ini? Ada menaranya masjid ini? Ada kubahnya doang. Oh, kalau ada menaranya Bapak naik ke menara bisa. Ya. Di tempat matahari tenggelam itu, ini saya ininya ya. Saya jelasin cara Bapak kalau mau ru'yah. Ya. Jadi pas waktu matahari tenggelam, berarti pas waktu maghrib itu datang, kan tenggelam tuh matahari ya. Perhatikan ya. Ketika Bapak melihat di atas ufuk, mana ini saya ngejelasinnya. Ini apa ini? Bumi. Ini bumi. Ini siapa? Ini kita ini sama mama ya. Perhatikan ya. Saat matahari tenggelam ke arah barat. Tenggelam nih. Dan dia di bawah matahari, berarti kalau tenggelam itu sudah di bawah ufuk namanya. Ufuk itu adalah batas terakhir kita memandang arah barat. Bapak ketika ke kapal ya, ngelihat ujung barat di mana matahari tenggelam, itu disebut dengan ufuk. Ufuk barat. Batas terakhir kita melihat arah barat. Maka ketika matahari ini tenggelam, perhatikan ya, biasanya akan muncul di atas bulan sabit. Kecil. Dan waktunya tidak lama. Bisa hanya 30 detik. Perhatikan kan, makanya susah Pak. Bisa cuma 30 detik, bisa sampai mungkin yang paling lama itu cuma 2 menit. Ya. Mungkin yang paling lama itu udah 2 menit. Makanya disebut dengan hilal, bulan sabit, seperti gini bentuknya ya. Hanya gini doang. Kecil sekali. Ya. Nah, ketika matahari turun kemudian tampak hilal, ya, tampak hilal ini, maka berarti menunjukkan besoknya atau hari itu sudah masuk di bulan yang lain. Paham ya? Ini metodenya namanya metode apa? Metode ru'yah. Ya, metode
Metode ru'yah. Jadi kalau ru'yah itu caranya seperti ini. Makanya Bapak coba sekali-sekali dah naik ke tempat yang tinggi, ketika matahari itu tenggelam, nggak usah Ramadan. Caranya nggak usah Ramadan. Kalau Bapak pengen tahu ru'yatul hilal, ya. Dan jangan pas bulan-bulan hujan seperti ini. Biasanya bulan-bulan yang masih kemarau itu kan jelas tuh. Ufuk itu jelas, nggak ada mendung-mendungnya. Bapak waktu perpindahan dari satu bulan Hijriyah ke bulan yang lain, Bapak lihat ke ufuk tuh bisa kelihatan. Ya, oh ini yang disebut dengan hilal. Biar tahu hilal itu seperti apa. Ini metode ru'yah. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian karena kalian melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah kalian Idul Fitri ketika melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqturulah, maka ketika terjadi mendung maka kira-kirakanlah. Dalam riwayat lain, fa akmilul iddata salasin, genapkanlah bilangan bulan menjadi 30 hari. Jadi ini metode yang pertama, metode ru'yah. Dalilnya jelas, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat hilal. Kemudian yang kedua adalah metode hisab. Metode hisab ini disebut dengan metode falak. Metode falak ini adalah metode di mana kita bisa menghitung ketinggian matahari, kita bisa menghitung ketinggian bulan dengan lewat ilmu astronomi. Ya. Ada perbedaan. Jangan antum pikir Departemen Agama kita tidak pakai hisab, sebenarnya pakai. Muhammadiyah pakai hisab, Departemen Agama kita juga pakai hisab. Tapi perbedaannya adalah Departemen Agama menggunakan hisab untuk mendukung ru'yah. Tapi kalau Muhammadiyah hanya benar-benar menggunakan hisab. Nah, bagaimana hitungan hisabnya? Perhatikan ini ya. Ini disebut ufuk. Saat hilal ada di atas ufuk, kalau hitungan Muhammadiyah kalau tidak salah 2 derajat. Di atas 2 derajat, ya, maka sudah masuk di bulan yang baru. Jadi ini ada hitungan derajatnya, Pak. Jadi ini, kayak gini, ini ada hitungan derajatnya. Nah, ini hitungan derajat. Ya, jadi dari satu ufuk ke ufuk yang lain sudah dihitung derajatnya. Dan ketika sudah dihitung matahari, ketika turun ini bulan ada di atas ufuk 2 derajat, maka sudah masuk pada bulan berikutnya. Pertanyaannya, apakah bulan yang di atas 2 derajat itu harus benar-benar dilihat? Orang yang berpegangan dengan hisab tidak. Tidak harus dilihat. Yang penting yakin bahwa bulan itu di atas ufuk. Yang penting dia yakin. Yakinnya dengan apa? Yakinnya dengan ilmu teknologi, dengan ilmu hisab. Ya, aku udah yakin kok kalau bulan itu di atas ufuk sudah. Ya. Makanya yang jadi perbedaan adalah, Pak, kalau bulan ini di atas 2 derajat, mungkin 3 derajat, 3,5 derajat, itu kita tidak akan pernah berbeda dengan golongan manapun. Antara Departemen Agama dengan Muhammadiyah dengan ormas-ormas yang lain pasti sama. Karena kenapa? Karena kalau bulan di atas 2 derajat, itu biasanya kelihatan banget. Kelihatan banget. Kalau dalam bahasa fikih disebut dengan imkanur ru'yah, mungkin untuk dilihat. Nah, makanya dalam Departemen Agama mengatakan bulan ini tidak hanya harus di atas ufuk, tapi harus imkanur ru'yah, harus bisa benar-benar dilihat. Ini NU
Departemen Agama itu pakainya gitu. Bukan hanya di atas ufuk, tapi harus imkanur ru'yah. Mungkin untuk dilihat. Nah, mungkin untuk dilihat itu batasannya sampai sekarang belum disepakati. Saumpama Muhammadiyah ini ngeatasin sedikit, ya udahlah 2,7 saumpama. Kemudian NU Departemen Agama menurunkan sedikit, ya sudahlah 2,7 derajat. Kita sepakati sudah masuk pada bulan berikutnya, mungkin akan ada kesepakatan di Indonesia ini. Tapi sayangnya sampai detik ini belum ada kesepakatan itu. Harus berapa derajat bulan itu di atas ufuk? Ya, Muhammadiyah kekeh. Pokoknya kalau dia di atas ufuk sudah masuk. Walaupun tidak imkanur ru'yah, tidak mungkin dilihat. Tapi kan secara ilmu pengetahuan sudah bisa dibuktikan bahwa bulan itu memang benar-benar di atas ufuk. Nah, ini yang jadi kita perdebatan itu di sini sebenarnya. Apakah bulan yang di atas ufuk ini harus bisa dilihat? Kalau berarti sekitar 3 derajat, ataukah boleh hanya kita pastikan, kita yakini di atas ufuk saja? Itu pendapat dari Muhammadiyah. Saya mau tanya nih, udah kita jujur saja. Bapak cenderung pendapatnya yang mana? Pakai ru'yah atau pakai hisab? Loh, hadisnya sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal. Loh, kok Bapak pakai hisab itu gimana? Masya Allah. Ini ngadepin jamaah cerdas tuh gini. Ada orang melihat dengan ilmu, ada orang melihat dengan mata. Begini loh Pak. Harusnya itu ya. Kita ini kalau kita lihat secara dalil, kita harus jujur ya. Kalau kita lihat secara dalil, maka yang kuat adalah memang dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ru'yah. Kalau kita lihat dalil ya. Kalau kita lihat dalil. Tetapi kata orang Muhammadiyah, pemerintah Kemenak ini enggak fair gitu. Enggak fairnya gimana? Kalau untuk masalah sholat, pakai apa ini? Pakai hisab. Pakai falak, pakai astronomi. Tapi kalau masalah puasa, dia ngotot dia. Enggak. Alatnya udah kadung dibeli nih, jutaan nih alatnya. Ya, antum nggak tahu kan? Oh, antum nggak tahu alat yang buat apa itu, Pak? Teropongnya itu mahal, Pak. Dan itu setiap bulan dipakai untuk menentukan bulan. Lah kalau seumpama orang-orang sudah kehisap semuanya, itu alat mau diapain? Dilelang. Terus yang petugas-petugas yang biasa naik menara, yang biasanya neropong itu nggak dapat kerjaan gimana? Ini bercanda. Gini loh. Makanya orang Muhammadiyah itu kekeh. Kenapa kita nggak mau ke hisab gitu loh? Padahal kita sholat, saya hakul yakin, ainul yakin. Bapak sholat subuh tadi nggak ada yang lihat fajar sodik, bener nggak? Saya yakin dah. Walaupun hujan, walaupun enggak Pak Haji, tetap nggak bakalan lihat fajar sodik, saya yakin. Padahal hadisnya mengatakan bahwa sholat subuh itu tuntunannya adalah dengan titit atau fajar subuh. Nggak ada titit. Ketika titit maka sholatlah subuh, nggak ada. Artinya ketentuan sholat pun sebenarnya pakai ru'yah. Benar nggak Pak? Sebenarnya loh Pak. Kita sholat subuh pakai ru'yah dengan melihat fajar sodik. Kenapa kita pakai hisab? Di hitungan hisab
ketika matahari di bawah ufuk, perhatikan ya, matahari masih di bawah ufuk, sekian derajat di bawah ufuk, itu sudah mega merahnya sudah kelihatan. Itu hitungan apa? Hitungan falak. Walaupun sedang hujan, berarti kita tetap pakai hitungan falak ini. Bapak mau sholat subuh jam berapa kalau nunggu fajar sodik waktu hujan kayak gini? Artinya gini loh, orang Muhammadiyah tuh fair lah. Kok kalian nggak fair? Kalian menghina kita, mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Padahal kalian sholat juga sudah pakai hisab. Itu pertama itu. Yang kedua, perhatikan nih. Ini saya menguatkan pendapat yang pakai hisab ya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi kita sholat sudah pakai apa? Hisab. Yang kedua, kalau kita janjian pakai tanggal ini repot. Bapak punya bisnis dengan orang Surabaya. Baik, kita ketemuannya tanggal 10 Sya'ban ya. Loh. Kita ketemunya tanggal 10 Sya'ban. Tetapi 10 Sya'ban ini tidak diketahui gara-gara harus diru'yah dulu. 10 Sya'ban itu kapan ya? Bener gak Pak? Kan bisa jadi bulan Rajabnya 29 hari, bisa bulan Rajabnya kemungkinan 30 hari. Kalau kita janjiannya tanggal 18 Sya'ban, maka bagaimana kita menentukan 18 Sya'ban ini? Belum ketahuan. Apalagi hutangnya jatuh tempo. Hutangnya akan dibayar tanggal 20 Rajab tahun 1450 Hijriah. Wah, ini bingung juga ini. Karena belum bisa dipastikan tanggal itu harinya apa. Kalau kita pakai hisab sudah bisa ditentukan, benar nggak? 1 juta tahun yang akan datang pun kalau pakai hisab sudah bisa ditentukan, Pak. Makanya karena ini menjadi sebuah urgensi kita ini dalam kehidupan bermasyarakat, kalender ini harus sudah diputuskan di awal kebutuhan ini, maka Muhammadiyah bersikeras bahwa dia harus memakai metode hisab. Paham? Tapi walaupun saya ngotot kayak gini, kalau Muhammadiyah Lebaran dulu, pemerintah akhir, saya tetap ikut yang akhir, Pak. Saya tetap dalam masalah hujjah, saya tetap menguatkan pendapat memakai hisab. Tapi dalam prakteknya kita tetap harus ikut ketentuan pemerintah. Kenapa seperti itu? Perhatikan ini ya. Puasa itu bukan masalah ibadah kita sendiri-sendiri. Puasa itu ibadah jama'i. Hari raya itu bukan masalah hari raya sendiri-sendiri. Hari raya itu adalah hari raya jama'i, bersama-sama. Maka ketika kita akan berpuasa atau berhari raya, kita harus ikut mayoritas muslim itu seperti apa. Ya. Jangan sampai antum belum Idul Fitri, orang-orang belum Idul Fitri, antum udah Idul Fitri, antum pasang speaker takbiran sendiri di rumah antum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Ayo yang mau sholat Id ke rumah saya saja. Ini repot. Ya, ini masalah ru'yah dan hisab. Oke. Yang kedua, saya mau ngasih dalil yang masalah hisabnya. Hisabnya tadi sama Pak dalilnya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian atau beridul fitrilah kalian, berhari raya Idul Fitri dengan melihat hilal. Dalilnya sama, tapi pemahaman hisab artinya melihat itu bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu, keyakinan kita. Itu seperti Pak Ji tadi jelaskan.
Ya, sama-sama dalilnya tapi pemahamannya yang berbeda. Baik. Kemudian ada permasalahan lagi, ini tentang masalah wihdatul matali dengan iddatul matali. Ini kan ada masalah penentuan bulan, ada ru'yah, ada hisab, oke lah. Kemudian di dalam penentuan ini ada dua perbedaan lagi, ada yang disebut dengan wihdatul matali, ada ta'addudul matali. Apa artinya nih, Mbak? Satu kalender ada apa ini? Berbeda kalender. Ini saya mau ngejelasin ini, Bapak tolong pahami benar. Masalah ta'addudul matali dengan wihdatul matali. Baik. Ini Indonesia, Pak. Ini Malaysia, ini perbatasan. Departemen Agama mengumumkan hari ini sudah Hari Raya Idul Fitri. Malaysia belum. Bapak bisa ngebayangin orang yang di perbatasan? Masjid. Ini sudah Hari Raya Id, ini belum. Ini namanya ta'addudul matali. Berbeda kalender. Artinya setiap tempat itu berbeda kalendernya. Ya, setiap tempat berbeda kalendernya. Ada yang pakai prinsip wahdatul matali, satu kalender. Sampai sekarang saya masih bisa melihat orang wahdatul matali, satu kalender. Bagaimana mereka menentukan kalendernya, Pak? Bagaimana mereka menentukan kalendernya? Dengan melihat ru'yah dan hisab di Arab Saudi. Betul? Ketika di Saudi Arabia, hari rayanya adalah hari Jumat. Maka di Indonesia, ketika kita mengikuti faham wihdatul matali, satu kalender, maka ru'yah yang ada di Saudi Arabia, di Mekah, atau kalender yang ada di Makkah sudah bisa kita pakai kepada seluruh tempat yang tidak terlalu bahasanya itu masih terjangkau dengan Mekah itu. Ya, ini prinsipnya. Makanya ada orang berpahaman tadi wihdatul matali, satu kalender saja. Satu kalender saja. Saya masih banyak menemukan orang ini, Pak. Jadi dia itu penentuan satu Syawalnya dia tunggu penentuan dari pemerintah Arab Saudi. Dia nggak mau menunggu keputusan dari Kementerian Agama, enggak. Dia pakai keputusan dari Kementerian Saudi Arabia di Mekah sana. Karena kenapa? Karena dia meyakini bahwa seluruh dunia itu adalah satu kalender. Gitu loh. Karena tidak mungkin masa kita hari raya Malaysia enggak. Malaysia hari raya Brunei enggak. Padahal kan ini kan sebenarnya satu rumpun saja. Tapi kenapa harus dibedakan? Kita dengan Saudi pun hanya selisih 4 jam. Yang seharusnya ketika matahari, hitungan falak matahari dan juga bulan ini nggak berbeda sebenarnya, karena kita hitungannya selisih 4 jam. Tapi gara-gara ini kita ini pahamnya di dunia ini adalah ta'addudul matali, makanya yang terjadi adalah kita ini egois sehingga berbeda-beda akhirnya kalender. Makanya berbeda antara pemahaman saya dengan yang saya praktekkan. Saya tetap ikut pemerintah. Karena ini yang ada di dalam masyarakat kita. Tapi secara keilmuan harusnya kita sudah cukup memakai satu kalender. Satu dunia itu satu kalender. Itu lebih baik, lebih ringkas. Ya, itu lebih baik dan lebih ringkas. Apalagi kita di zaman sekarang sudah bisa kita hitung semuanya. Sudah ada majelis ulamanya setiap negara sehingga itu bisa menjadi kompromi bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Tentang masalah puasa. Ngantuk Bapak ini ya. Hujan.
Pikirannya ini kasur sama bantal sama guling. Gak ada pertanyaan? Masya Allah. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.